pemimpin-pemimpin LCC, mengingat kembali bagaimana Tuhan menghadirkan wadah ini, sarana anugerah ini untuk memuridkan setiap orang semakin mengenal Tuhan. Memuridkan setiap orang untuk mengerti Tuhan, memahami, mengenal Tuhan lebih jauh. Tuhan yang mengorbankan nyawanya, Tuhan yang menyelamatkannya. Kami terus ingin berkobar dalam kerinduan kami untuk gereja ini bisa semakin banyak murid-murid boleh tercipta ya Tuhan. Sebagaimana perintah, sebagaimana amanat agung-Mu Tuhan. Agar kami semua boleh menjadi murid. Bukan sekedar pengunjung gereja. Bukan sekedar pendatang. Tapi kami sungguh-sungguh boleh menjadi murid Kristus yang terus rindu belajar kepada Tuhan. Bahkan kami juga diberdayakan oleh Roh Kudus memuridkan orang lain. Berkatilah pertemuan yang indah ini Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan juga Engkau pakai. Apa yang boleh disampaikan, satu hal yang sederhana ini boleh membangkitkan semangat jiwa kami untuk pemuridan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap dengar firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di LCC Raya ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktunya karena mau kembali lagi diberdayakan, kembali lagi dibina ya Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya ini menggelora LCC di gereja kita Saudara ya. Kita kiranya semangat kita hari ini boleh menular ya kepada orang-orang yang lain di gereja kita. Dan semakin hari nanti LCC Raya ke depannya masih ada lagi 2 kali lagi Saudara. Itu bisa lebih ramai lagi, lebih banyak lagi. Karena api itu mulai tersebar di gereja kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah malam hari ini saya ambil satu tema yaitu LCC itu untuk apa dan mau kemana. Begitu ya. Kalau tidak salah sejak Season City terbentuk, pemuridan juga sudah dimulai Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu sudah kurang lebih 10 tahun. Betul ya Pak Pierre ya. Berarti sudah berjalan 9-10 tahun pemuridan LCC. Tapi seperti lagu tadi ya, apakah kita masih setia? Apakah kita masih terus mau dimuridkan? Apakah kita masih berkobar-kobar? Nah saudara, saya ajak kita untuk melihat lebih jauh ya. LCC itu untuk apa sih dan mau kemana sih? Kenapa aku harus tetap ada dalam LCC? Kenapa aku harus terus tenggelam dalam LCC? Kenapa aku harus terus mengajak yang lain untuk datang LCC? Mereka yang aku lihat belum punya kelompok, kenapa aku harus tangkap mereka untuk ikut LCC? Nah Bapak Ibu Saudara, saya baca satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Rebecca McLaughlin. Rebecca McLaughlin ini adalah seorang apologet, seorang teolog juga dan sudah banyak menulis buku. Nah ada satu tulisan dia yang menarik perhatian saya Bapak Ibu Saudara. Tulisan dia itu judulnya begini. Bagaimana saya bisa menjalani hidup terbaik sekarang. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana supaya saya bisa mengisi hidup saya dengan baik. Dalam hidup yang hanya sekali ini, sebagai seorang Kristen, bagaimana supaya saya bisa menjalani kehidupan yang terbaik. Lalu ada dikasih 6 poin, tapi saya ambil 3 saja Bapak Ibu Saudara. Nah menarik sekali, poin pertama daripada Rebecca, dia mengatakan bahwa kalau kita mau jadi orang Kristen, mengalami hidup terbaik kita, maka yang pertama pastikan kita rajin datang gereja. Menarik ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita berpikir poin pertama adalah mari kita meluangkan waktu lebih banyak buat keluarga. Ternyata enggak. Mari kita pakai waktu yang banyak untuk liburan. Ternyata enggak. Rebecca bilang bagaimana supaya kita punya hidup terbaik, menjalani hidup terbaik. Ternyata dia bilang rajin datang gereja. Ini saya nggak buat-buat ya Bapak Ibu ya. Ini memang tulisan dia, tulisan dia seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kok bisa rajin datang gereja itu menjadi pilihan yang pertama? Emang nggak ada yang lain untuk bisa membuat hidup ini menjadi terbaik? Ternyata bagi Rebecca Bapak Ibu Saudara,
Ada sesuatu yang lebih besar terjadi ketika kita benar-benar setia datang ke gereja. Nah, Rebecca bilang begini Bapak Ibu. Penelitian membuktikan orang-orang yang pergi ke gereja setidaknya sekali seminggu lebih bahagia, lebih sehat, dan hidup lebih lama daripada yang tidak ke gereja. Ini hasil penelitian Bapak Ibu Saudara. Mereka yang setidaknya sekali dalam seminggu datang ke gereja, hidupnya lebih bahagia, lebih sehat, lebih lama daripada yang tidak ke gereja. Menarik ya Bapak Ibu ya. Maka itu mungkin kadang-kadang waktu ketemu dengan orang tanya umur kita, ibu umur berapa sekarang? Oh saya 50. Hah? Kayak 30 ya gitu. Wah kita senang sekali bukan? Iya. Entah dia bohong atau tidak, kita senang. Mungkin karena kita rajin ke gereja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi lebih bahagia, lebih sehat, hidup lebih lama daripada yang tidak ke gereja. Kita jalan dengan, ada ibu jalan dengan anaknya begitu ya. Orang itu bilang, ibu ini siapa adek ya gitu. Ih ini anak saya, ih kok bisa kayak adik kakak gitu ya. Kita senang sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jangan-jangan karena kita rajin datang gereja. Kalau mau usia lebih muda 20 tahun, apa Bapak Ibu? Rajin ke gereja. Aduh, ya. Ini hasil penelitian Bapak Ibu ya. Ini hasil penelitian. Dia bilang begini, ini ternyata diyakinkan lagi, diteguhkan lagi oleh satu peneliti, guru besar dari Harvard University, namanya Van der Waal. Van der Waal bilang begini Bapak Ibu, alih-alih agama adalah racun, kan ada orang-orang yang gak suka agama ya Bapak Ibu. Mereka bilang, agama tuh racun. Dia justru bilang begini, alih-alih agama adalah racun, pergi ke gereja sekali seminggu ibarat minum ramuan obat ajaib. Kata-katanya agak luar biasa, tapi itu yang dia temukan kepada orang-orang yang lebih rajin ke gereja. Katanya justru hidupnya itu semakin baik, kayak minum ramuan obat ajaib. Kayak lebih muda 20 tahun tadi Bapak Ibu ya. Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, dia juga bilang begini, orang yang tidak pernah ke gereja 5 kali lebih mungkin bunuh diri daripada mereka yang pergi ke gereja setiap minggu katanya. Pergi ke gereja setiap minggu mungkin adalah perlindungan terbaik terhadap usaha bunuh diri. Wow. Ternyata kita nggak pernah sadar Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita lihat baik-baik dari kerajinan kita ke gereja, itu ada hasil yang luar biasa. Ada sesuatu yang hebat terjadi di sana. Ini diteliti luar biasa dan ternyata orang-orang yang rajin ke gereja 5 kali lebih sehat, lebih kuat ya, punya perlindungan terhadap depresi, kesehatan mental terganggu dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah mungkin kita nggak setuju, kita bilang begini, mana mungkin lebih sehat, bukannya ikut Tuhan artinya pikul salib, hidup tidak bebas, hidup menderita, wah. Bukannya jadi orang Kristen malah hidupnya makin sulit. Katanya pikul salib, wah mungkin ada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi ini memang aneh Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita baca Alkitab ya, sekalipun ikut Yesus tidak mudah, tapi rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dari zaman ke zaman yang hidupnya itu berhadapan dengan kematian Bapak Ibu Saudara ya, mereka itu tidak bisa memungkiri bahwa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus adalah pilihan hidup terbaik yang dapat dijalani. Wow. Sekalipun hidup gak enak, pikul salib, tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk ikut Yesus. Bagi mereka tidak ada pilihan lain yang lebih baik daripada ikut Yesus. Mungkin kalau kita kasih pilihan di sini juga Bapak Ibu Saudara, kita akan pilih
Kayaknya lebih enak ikut Yesus sekalipun susah, amin. Tapi itu pilihan terbaik. Kenapa? Karena kita tahu sekalipun sulit, Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk mengikutinya. Jadi yang pertama, bagaimana cara menjalani hidup yang terbaik Bapak Ibu? Pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Yang kedua Bapak Ibu, Rebeka bilang begini, bagaimana supaya kita punya hidup yang terbaik? Kelilingi diri Anda dengan cinta. Wow. Kalau sudah bicara tentang cinta Bapak Ibu Saudara, pasti tidak ada seorang pun yang tidak ingin dikasihi. Amin. Semua orang ingin dikasihi. Ada yang tidak butuh cinta? Boleh angkat tangan? Kita peluk rame-rame. Gitu ya. Pasti kesepian itu orang tuh. Kalau tidak kesepian pasti sakit itu. Semua orang butuh cinta Bapak Ibu Saudara. Bahkan anak muda bilang kalau tidak ada yang peluk kamu, peluk dirimu sendiri. Mereka bilang begini Bapak Ibu. Dengan kata lain gak ada seorang pun yang tidak mau dikasihi. Dan hanya di dalam kekristenan kasih itu sangat kental. Kenapa? Karena Tuhan kita menunjukkan kasih itu. Jadi kekuatan utama orang Kristen itu kasih. Maka kalau kita mau kelilingi diri kita dengan cinta, wow, tempat yang terbaik adalah di dalam Yesus Kristus. Di dalam komunitas Kristen, Bapak Ibu. Dunia ini penuh keegoisan, namun dalam komunitas Kristen kita memperoleh kasih dan kepedulian. Tahun lalu Bapak Ibu Saudara ada satu anggota jemaat KU4. Dia mau pergi ke kuliah, pergi ke kampus jam 7 pagi Bapak Ibu. Waktu dia lagi jalan menuju ke Transjakarta Bapak Ibu, ada 2 orang begal menarik HP-nya, satunya narik HP-nya, satunya pegang celurit Saudara, dan berkali-kali bacok dia Saudara. Beberapa tusukan kena di sini, di belakangnya, di bagian sininya Saudara, dan beberapa di belakang. Jam 7 pagi itu bukan sepi Bapak Ibu. Itu ramai. Orang-orang kanan kirinya banyak Bapak Ibu. Dia teriak, tapi tidak ada satu orang pun yang mendatangi dia dan menolong dia. Padahal dia seorang perempuan yang kurus, yang tidak punya kekuatan untuk melawan 2 orang pria. Tapi ternyata banyak orang yang ada di sekitar kiri kanannya, tidak satu pun yang mau menjadi pahlawan. Saudara, di mana dia dibegal? Tepat di depan Season City. Jam 7 pagi itu orang lalu lalang Bapak Ibu Saudara ya. Dengar cerita dia saya sangat sedih ya. Itulah keadaan dunia kita hari ini Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana, mereka hidup dengan kehidupan dan urusan mereka masing-masing. Urusan orang lain bukan urusan saya. Saudara, akhirnya makin hari kita merasa makin sendiri, bukan? Makin hari kita ngerasa kayak gak ada yang peduli kita. Saudara, kelilingi diri Anda dengan cinta itu salah satu yang memberi kekuatan bagi kita. Maka komunitas Kristen itu sangat-sangat menjadi pilihan yang baik kalau kita mau merasakan dikelilingi oleh cinta. Amin Bapak Ibu Saudara? Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju ya? Yang ketiga Bapak Ibu, supaya hidup ini makin luar biasa, menjalani hidup terbaik, kata Rebeka, latih diri Anda untuk menolong orang lain. Itu baik buat Anda katanya. Ternyata menolong orang lain, melatih diri kita untuk punya kepedulian dan menolong orang lain, mendoakan orang lain. Itu salah satu cara untuk mengisi hidup ini menjadi meaningful. Menjadi bermakna Bapak Ibu Saudara. Menjadi indah. Saya selalu bilang bahwa hidup ini bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi hidup ini adalah tentang seberapa bermakna kita hidup. Ada seorang pengkhotbah besar namanya Billy Graham, dia pernah bilang begini Bapak Ibu. Kalau nanti suatu saat Tuhan panggil kita, apa yang orang ingat dari hidupmu? Wow, ini perkataan yang sangat tajam, pertanyaan yang sangat membuat kita merenung Saudara. Kalau satu kali Tuhan panggil kita pulang,
Kira-kira waktu orang datang ke pemakaman kita, apa yang ada di kepala kita, kepala mereka tentang kita, Bapak Ibu? Artinya penting sekali hidup ini untuk kita latih menolong orang lain menjadi berkat bagi orang lain. Itu salah satu cara untuk menjadi hidup ini menjadi bermakna, menjalani hidup yang terbaik. 3 ini yang Rebeka bisa kasih. Waktu saya lihat 3 poin ini Bapak Ibu Saudara, langsung saya ingat kepada LCC. Bukankah untuk mendapatkan 3 hal ini, itu sebenarnya ada di dalam LCC? Betul Bapak Ibu Saudara? Di dalam LCC kita berjumpa dengan teman-teman kita, dan kita belajar untuk mengenal Tuhan. Seperti kita datang ke gereja, kita beribadah, kita dengar khotbah, di dalam LCC kita sama-sama merenungkan Alkitab. Di dalam LCC, kita berjumpa dengan orang-orang yang mau dengar cerita kita. Kalau kita sharing pergumulan kita, mereka akan mengasihi kita, mendoakan kita. Mereka berpikir apa yang bisa dilakukan untuk menolong kita karena mereka penuh kasih. Dan di dalam LCC kita belajar untuk bisa menolong sesama kita, Bapak Ibu. Maka LCC ini adalah satu wadah di mana kita bisa menjalani hidup terbaik kita. Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, maka saya sampai di satu kesimpulan. Saya mau bilang ini Bapak Ibu Saudara, LCC bukan sekedar program gereja yang baik. LCC sebenarnya kebutuhan kita. Betul Bapak Ibu Saudara? LCC di dalam gereja ini program yang sangat baik. Kita suka dengan program itu, tapi apakah kita sudah butuh itu belum tentu. Tapi hari ini saya bukakan pada kita untuk melihat bahwa ternyata LCC lebih daripada sekedar program. LCC adalah kebutuhan kita. Kenapa harus jadi kebutuhan kita? Karena di dalam LCC kita kenal Tuhan. Di dalam LCC kita dikelilingi oleh cinta daripada orang lain. Di dalam LCC kita menjadi berdampak buat orang lain. Wow, kalau kita sadar tentang 3 hal ini, kita akan sadar bahwa LCC ini bukan soal program gereja. Ini saya butuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja hadirkan LCC bukan supaya kita berpikir ini hanya salah satu opsi kegiatan gereja. Bukan. LCC ini dihadirkan oleh gereja karena inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Maka ini bukan pilihan sebenarnya. Ini kita butuhkan ada di sana. Nah saudara, untuk apa ada LCC? Itu sarana Tuhan untuk Anda dan saya dapat menjumpai Tuhan dan tetap terpusat pada Tuhan melalui kehadiran sahabat-sahabat rohani. Itu LCC Bapak Ibu. LCC dihadirkan oleh Tuhan melalui gereja, tapi itu dibuat untuk Anda dan saya dapat menjumpai Tuhan dan tetap terpusat kepada Tuhan melalui kehadiran sahabat-sahabat rohani di kelompok Anda. Maka kalau kita cermati tadi kesaksiannya Ibu Leni, beliau dengan sangat-sangat ringkas dan sangat baik menyaksikan bagaimana hidupnya bisa ada di dalam Tuhan dengan begitu baik. Karena dia melihat ada kelompok kecil dalam perjalanan hidupnya. Kelompok kecil menolong dia bertumbuh. Kelompok kecil menolong dia untuk berpusat kepada Tuhan. Kelompok kecil menolong dia menemukan sahabat-sahabat rohani yang bisa tegur dia kalau salah. Yang bisa mendoakan dia waktu dia putus asa. Yang bisa menolong dia ketika dia tersesat. Saudara, itulah LCC. Begitu indah, saudara. Saya kutip kata Rebeka. Rebeka bilang begini, orang berpikir bahwa lampu sorot kesuksesan, mempunyai banyak penggemar yang menyembah mereka adalah hal paling bahagia.
Itu keliru. Seperti planet mengelilingi matahari, kita dirancangkan untuk berpusat pada Tuhan. Ikut Yesus memang tidak mudah, namun itu petualangan paling indah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka itu saudara, gereja itu sebenarnya ibarat pesawat. Pesawat apakah bisa terbang hanya dengan sayap kiri Bapak Ibu Saudara? Ada nggak lihat pesawat yang cuma punya sayap kiri? Wah, pasti akan miring ya Bapak Ibu ya. Mendaratnya susah begitu ya. Pesawat tuh pasti punya sayap kanan dan sayap kiri biar seimbang. Nah, gereja juga harus berjalan secara seimbang. Sayap kirinya adalah penginjilan, sayap kanannya adalah pemuridan. Dengan begini gereja itu akan bisa terbang tinggi Bapak Ibu. Di gereja kita sudah ada penginjilan. Ada orang-orang yang baru kenal Tuhan datang ke gereja. Tapi gereja nggak boleh berhenti di situ Bapak Ibu. Gereja harus memikirkan bagaimana orang yang baru percaya ini dimuridkan jadi murid Yesus. Kalau hanya penginjilan, maka gereja ini hanya akan diisi oleh bayi-bayi rohani. Gak akan dewasa Bapak Ibu Saudara. Bayi-bayi rohani yang kalau ada gesekan dan konflik langsung marah, langsung gak suka. Mereka bilang, saya kalau sudah marah, saya kalau sudah bilang A, saya bakal A, gak akan B. Saya kalau sudah B, gak akan C. Saya kalau sudah C, gak akan D. Itu kalimat-kalimat mereka Bapak Ibu Saudara. Saya mau ke gereja tapi gak boleh ada yang ngomongin saya. Saya mau ke gereja tapi gak ada yang boleh gesek saya. Wow saudara, kalau gereja hanya berpusat pada memenangkan orang, penginjilan, semua ini akan jadi bayi-bayi rohani. Maka itu butuh sekali yang sayap kanannya saudara, pemuridan. Supaya orang-orang itu bisa jadi murid-murid Kristus yang dewasa Bapak Ibu. Dan itulah yang dikerjakan oleh gereja. Tuhan menginginkan kita bukan sekedar jadi pengunjung gereja tiap hari Minggu. Bukan. Tapi murid yang setia mengikut Tuhan. Dan LCC adalah wadah bagi Tuhan menumbuhkan seseorang jadi murid Kristus. Kalau kita sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara, maka kita tahu betapa pentingnya LCC. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, LCC penting. Ya, kasih tahu lagi, LCC kebutuhanmu. Ya. Kamu butuh itu. Saudara, LCC adalah wadah yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Sehingga dia semakin hari semakin dimurnikan jadi dewasa. Jadi orang-orang yang bertumbuh. Jadi orang-orang yang siap mengikuti Kristus dengan setia. Orang-orang yang sudah tidak lagi bertanya, kalau Tuhan baik kenapa ada kejahatan, kenapa aku menderita. Tidak saudara. Tapi orang-orang yang mengatakan bahwa ikut Tuhan susah, tapi aku terus mau ikut Tuhan karena aku yakin dan percaya Tuhan itu baik. Nah kita menginginkan iman yang seperti itu Bapak Ibu. Maka setialah terus dalam LCC. Saudara, saya mau tutup poin terakhir dengan mengatakan begini Bapak Ibu. Mari kita ajak lebih banyak orang ikut LCC, amin. Di gereja kita di KU2, KU1, KU3, KU4, semua KU. Ada banyak sekali orang-orang yang masih bayi rohani. Mereka perlu LCC biar mereka berkembang jadi dewasa Bapak Ibu. Maka jangkaulah mereka. Bapak Ibu Saudara pasti tahu film Titanic ya. Kita semua pasti tahu ya Titanic ya. Titanic itu film yang sangat ikonik. Ada satu percakapan yang saya ingat di film Titanic itu Bapak Ibu. Ingat waktu Rose ketemu dengan Mr. Andrews. Ya Bapak Ibu mungkin sudah tidak ingat ceritanya kayak bagaimana. Tapi kira-kira waktu Titanic baru nabrak gunung es Bapak Ibu ya. Waktu kapal itu baru bersenggolan dengan gunung es. Orang-orang semua yang ada dalam kapal itu tidak tahu. Mereka cuma lihat getaran. Mereka cuma ngerasa, kok kapal ini bergoyang ya. Kayak ada sesuatu yang terjadi dengan kapal ini, tapi apa ya begitu. Di dalam kapal yang berjumlah 2.000 orang itu nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya orang-orang yang memang
menjadi yang bawa kapal itulah yang ngerti mereka baru saja nabrak gunung es. Waktu dalam kebingungan itu Bapak Ibu, Rose kemudian ketemu dengan Mr. Andrew. Mr. Andrew ini adalah arsitek dari Titanic. Rose bertanya kepada Mr. Andrew karena keadaan mulai kacau. Rose bertanya begini, Tuan Andrew, saya tadi lihat gunung es itu, tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Tuan Andrew ini bilang begini, kapal ini akan tenggelam. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kapal ini akan berada di dasar Atlantik. Tolong hanya beritahu orang yang harus kamu beritahu. Dan kamu harus segera naik ke sekoci. Segera. Wah, saya ingat dialog itu Bapak Ibu Saudara, tapi saya merenungkan begini Bapak Ibu. Bisa jadi dunia ini kayak kapal Titanic yang besar itu Saudara, dan kemudian Tuhan memberitahu kepada kita bahwa dunia ini sedang mau binasa. Dunia ini sedang tenggelam karena dosanya. Tolong selamatkan sebanyak mungkin orang. Hanya kamu yang tahu. Tolong bawa sebanyak mungkin orang supaya bisa selamat. Yang kamu bisa jangkau. Saudara, banyak orang di sekitar kita ya, gak ngerti siapa itu Yesus. Mereka datang ke gereja tapi kalau ditanya, yakin gak selamat masuk surga? Aduh, mudah-mudahan. Mereka gak ngerti iman Kristen Bapak Ibu Saudara. Mungkin sama seperti perkataan Andrew kepada Rose. Dunia ini mau tenggelam. Tolong kasih tahu sebanyak mungkin orang supaya mereka bisa selamat. Hanya kita yang tahu. Kalau kita tahu, kita harus kasih tahu yang lain. Amin Bapak Ibu. Rebecca McLaughlin bilang begini, orang-orang Kristen berada dalam situasi seperti yang dihadapi Rose pada adegan tersebut. Dia tahu bahwa nyawa semua orang dalam keadaan bahaya. Jika ia memberitahu orang, mereka akan memperoleh kesempatan mencapai sekoci penyelamat. Yesus adalah sekoci penyelamat itu. Beritahu semua orang. Yesus sekoci penyelamat, beritahu semua orang. Bapak Ibu Saudara, kelompok kecil LCC ibarat sekoci penyelamat Bapak Ibu. Semakin banyak orang berada dalam sekoci itu, semakin dia mengerti arti keselamatan dari Tuhan dan semakin menjadi dewasa iman. Bawa sebanyak mungkin untuk bisa naik ke sekoci itu. Dunia ini sedang tenggelam. Selamatkan banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Tugas saya harus jangkau orang-orang yang saya tahu dia belum kenal Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Tugas kita menjangkau banyak orang. Agar mereka tidak ikut tenggelam dalam dunia yang berdosa ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil waktu Bapak Ibu untuk berdoa. Ingat bahwa LCC ini bukan sekedar program gereja. Ini kebutuhan kita Bapak Ibu. Tapi banyak orang di sekitar kita, di gereja kita yang belum mengerti kebutuhan ini. Mari kita berdoa supaya lebih banyak lagi orang disentuh dan disadarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita buka suara sama-sama. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk gereja kami, banyak orang yang belum sadar betapa mereka butuh LCC, kenapa mereka butuh kelompok kecil untuk dimuridkan. Mereka masih nyaman datang setiap minggu, menjadi pengunjung gereja, mereka pulang, dan mereka kembali lagi bercampur dengan dunia yang berdosa ini, dibentuk oleh filsafat-filsafat dunia yang berdosa ini. Mereka tidak sadar Tuhan, mereka sedang tidak menjadi murid Kristus. Mereka sedang menjadi murid dari dunia yang berdosa ini. Mereka sedang tenggelam di dalam dosa-dosa dunia ini yang membawa mereka kepada ketidakselamatan. Tuhan tolong sadarkan mereka.
sentuh hati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk orang-orang di gereja kami yang masih belum mau tergabung dalam LCC. Tuhan berkatilah, biar mereka boleh setia, mereka boleh mencari, dimuridkan untuk memuridkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang kedua kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, doakan supaya kita diberi keberanian, kita diberi hikmat untuk menjadi orang-orang yang diutus Tuhan. Untuk menjangkau banyak orang, untuk bisa tergabung dalam LCC. Dan kita boleh jadi berkat buat orang-orang itu. Mari kita berdoa sama-sama, buka suara. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa beri kami keberanian. Kami percaya ketika Roh Kudus ada dalam hati kami, itu menggelisahkan kami jikalau kami tidak menyampaikan kabar baik. Roh Kudus memberdayakan kami, mendorong kami berani untuk menyampaikan kabar baik. Bahkan mengajak orang lain untuk dimuridkan. Mengajak orang lain mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Beri kami keberanian-Mu Tuhan. Beri kami biar kami boleh bertumbuh dan melihat betapa pentingnya hal ini untuk kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga berdoa untuk LCC kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan topang dengan anugerah Tuhan. Secara khusus kita juga berdoa untuk CCL. Mereka tidak mudah jadi CCL. Kadang mereka juga punya pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan. Tapi kiranya Tuhan berikan mereka semangat juang. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sisi kami masing-masing. Tuhan berkatilah, beri api, beri semangat bagi anggota-anggotanya untuk terus rindu dimuridkan, terus rindu mengalami kabar baik dari Tuhan, terus rindu untuk boleh dijangkau, dimuridkan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para CCL, beri mereka semangat, mereka yang mulai kendur, Tuhan beri mereka kekuatan, semangat, mereka yang mulai goyah, mereka yang mulai merasa capek, lelah, Tuhan yang bangkitkan kembali semangat mereka untuk terus menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Makasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari kita berdoa saudara untuk gereja kita supaya makin banyak orang mau masuk dalam LCC, dan kita berdoa tahun ini menjadi satu musim penuaian ya. Menjadi tahun menuai banyak jiwa untuk percaya pada Tuhan dan dimuridkan. LCC makin berkembang. Apinya menyebar, semangatnya menyebar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan tahun ini menjadi tahun penuaian. Menjadi satu tahun yang indah untuk membakar kembali semangat pemuridan di gereja kami Tuhan. Kami percaya bahwa 1-2 orang Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Kami percaya lebih banyak lagi orang yang tahu dan melihat betapa pentingnya LCC akan makin maksimal dan luar biasa. Memberikan semangat, mempengaruhi banyak orang untuk dimuridkan di gereja ini. Kami mohon Tuhan berkati gereja kami di tahun ini. Mari kita berdoa juga Bapak Ibu Saudara untuk mereka yang mulai hilang begitu ya. Mereka yang dulunya ikut LCC tapi mulai jauh, mulai keluar, mulai mundur. Kita berdoa supaya bisa dijangkau lagi, Tuhan beri hikmat untuk bisa menolong mereka. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, ada juga anggota-anggota kami, teman-teman kami yang mulai kendur, mulai jauh, mulai malas. Tuhan yang kiranya berikan mereka kerajinan Tuhan. Mereka kembali lagi. Beri hikmat bagi kami untuk terus menjalin relasi satu dengan yang lain. Untuk bisa menjangkau banyak orang untuk boleh dijangkau, ditolong, ditopang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Mohon dengan kasih Pak Gembala boleh menutup kita dalam doa dan doa berkat juga sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita sudah mendengarkan firman malam hari ini. Saya percaya kita dibakar kembali, dikuatkan kembali ya. Diyakinkan untuk menemukan bahwa LCC adalah kebutuhan kita ya. Bukan sekedar program yang baik tapi kebutuhan kita.